Hindarkan diri kita saling menjatuhkan harga diri, terutama di medsos, di media sosial. Jangan sampai kita untuk membuka aib satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Hindari hal-hal yang menyebabkan keretakan ukhuwah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik ini semua, la yafrahu syaitan illa bi thalathatin. Tidak ada yang mengembirakan hati iblis kecuali 3 perkara. Yang pertama, rajulun mu'minun qatulu mu'minan. Umat Islam antara satu dengan yang lain mereka saling membunuh. Ini yang membahagiakan hati iblis dan menyusahkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang menyampaikan keburukan fulan bin fulan, menyampaikan rusaknya harga diri fulan bin fulan di halayak ramai, menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain, membuka aib antara satu dengan yang lain, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain, ini yang mengembirakan hatinya iblis dan menyusahkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya himbau kepada segenap umat Islam, kepada segenap organisasi Islam, kepada segenap partai-partai Islam, bersatulah kalian. Solidaritas kalian antara satu dengan yang lain itu yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpecahnya kalian wahai umat Islam, itulah yang menyusahkan hati Rasulullah dan mengembirakan daripada hati iblis. Maka hindari pertikaian di antara kita. Ini yang menyusahkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, mukmin mata ghairi iman, yang menyusahkan yang menggembirakan hati iblis, yaitu orang yang beriman mati tidak membawa iman, alias mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini yang menyusahkan hati Nabi, menggembirakan hati iblis. Jadi kalau ada orang Islam mati, dia dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah, ini benar-benar girang hatinya iblis. Maka tujuan Rasulullah diutus oleh Allah, bagaimana caranya manusia ini hidup di dalam keimanan dan mati membawa iman. Naam, iya, memang ini adalah pekerjaan yang paling susah. Jihad gampang, jihad membunuh orang-orang kafir gampang. Ketahuilah, tapi itu bukan keinginan Rasulullah. Kita membunuh orang kafir sehingga dia mati kafir, itu bukan keinginan Rasulullah. Keinginan Nabi Muhammad, seluruh umat Islam, Bani Adam, semua ras, semua suku, semua wilayah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita jihad untuk membunuh orang Islam, ini sesuatu yang paling salah. Salah besar. Jihad membunuh orang yang beriman kepada Allah. Maka ini fenomena yang dihembuskan di negara kita. Bagaimana caranya organisasi Islam satu dengan yang lain, mereka saling bertikai, mereka saling menghina, mereka saling mencaci, mereka saling menghancurkan harga diri antara satu dengan yang lain. Ini memang propaganda Zionis, ini propaganda Yahudi yang memang ingin merusak kerukunan antar umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di negara kita dihembuskan terus. Bagaimana caranya ormas satu dengan yang lainnya, mereka saling mencaci, mereka saling membantai, mereka saling bermusuhan. Tetap yang rugi ini adalah umat Nabi Muhammad. Tetap yang rugi adalah umat Nabi Muhammad. Korbannya tetap umat Nabi Muhammad.
tidak ada korban di luar umat. Ini strategi musuh, konfrontasi dengan proxy war, perang proksi, perang urat saraf, mereka saling bertikai. Maka hati-hatilah diri kita untuk menanggapi daripada fenomena alam ini. Tarik diri kita, jangan ikut-ikutan mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Memang nanti kalau waktunya jihad, kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi, jangan khawatir. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri. Nanti ada komando dari atas. Kita jihad di jalan Allah. Tapi bukan saat ini. Kita masih nunggu. Nanti setiap saat kita akan niat. Setiap keluar dari majelis, mulai saat ini kita niat. Setiap kita berdiri dari majelis, sebelum kita berdiri, niat kita menjadi pembela Al-Mahdi. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang membela Al-Imamul Mahdi.